Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Langsung aja ya. Jadi yang namanya persamaan kuadrat itu kita harus tahu nih apa itu disebut persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum. Apa bentuk umumnya? Adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya persamaan kuadrat. Jadi bentuknya kurang lebih kayak gini dengan ABC adalah bilangan real. Dengan catatan lagi A di sini nggak boleh 0 ya teman-teman. Jadi kalau A-nya 0, kalau A-nya 0 jadi hilang. Jadinya BX plus C. Jadi nggak persamaan kuadrat tapi jadinya persamaan linear. Jadi persamaan kuadrat itu bentuk umumnya kayak gitu. Nah, gimana sih cara menentukan akar-akarnya? Ada dua cara teman-teman, jadi kita akan bahas cara pertama yaitu adalah bagaimana cara memfaktorkan. Nah, jadi kalau cara memfaktorkan, jadi ada caranya ada berapa? Ada dua secara umum. Caranya ada dua ya. Caranya ada dua. Yang pertama ada dengan cara pemfaktoran. Yang kedua pakai kuadrat sempurna ya. Pakai kuadrat sempurna. Nah, yang nanti ini itu menjadi cikal bakal adanya rumus ABC ya, atau rumus ABC. Kalau teman-teman ingat, nanti di sini ada dua cara. Jadi caranya ada dua. Yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah pakai rumus ABC, atau dia basicnya adalah menggunakan kuadrat sempurna. Nah, saya pengen bahas cara pertama dulu. Gimana caranya memfaktorkan? Nah, cara pertama bentuk pemfaktoran ya. Cara pertama bagaimana cara memfaktorkan? Ini saya bagi menjadi dua. Saya bagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah jika A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1. Oh iya, ini syaratnya apa nih tadi? A-nya tidak boleh 0 ya. A-nya tidak boleh 0. Jadi selain 0 ya. Nah, saya bagi menjadi dua. Yang pertama kalau A-nya sama dengan 1 ya. Jadi di sini kalau A-nya sama dengan 1, tentunya bentuknya jadi apa namanya? X kuadrat ya. Ditambah BX ditambah C gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, tapi di sini B sama C-nya itu kan bisa tetap positif atau bisa negatif. Jadi saya akan bagi menjadi 4 bentuk, teman-teman. Jadi ada yang B-nya positif, C-nya positif, ada yang B-nya positif, C-nya negatif. Kan ini kan kemungkinannya gitu ya. Jadi B-nya positif, C-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, B-nya negatif, C-nya positif, atau dua-duanya negatif. Nah, saya akan bagi menjadi 4 bentuk. Ya, bentuk yang pertama contoh. Jadi ada soal misal X kuadrat misal ditambah 5X gitu ya, ditambah 6 sama dengan 0. Ini soal pertama. Soal kedua saya punya X kuadrat dikurangi misal 8x dikurangi 12 sama dengan 0. Sorry, tambah dulu. Nah, yang ketiga, saya punya x kuadrat, misal dikurangi 3x dikurangi 18 sama dengan 0. Dan yang terakhir, saya punya x kuadrat ditambah berapa ya, 2x dikurangi 24. Ini misal sama dengan 0. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada berapa bentuk? Ada 4 bentuk. Yang pertama adalah apa? Kalau B-nya positif, C-nya positif. Yang kedua B-nya negatif, C-nya positif. Kalau yang ketiga B-nya negatif, C-nya negatif. Yang keempat B-nya positif, C-nya negatif. Nah, gimana cara nyelesainnya? Nah, sekarang kita akan ke solusi penyelesaiannya. Caranya adalah kalau saya pribadi, saya bacanya gini teman-teman. Cari dua buah bilangan, kalau dikali berapa nih? Kalau dikali 6, tapi kalau dijumlah kan tambah itu ya. Kalau dijumlah 5. Jadi bacanya gitu. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 6 jumlahnya 5. Jadi kali dulu, dikali 6. Nah, teman-teman bisa tulis nih. Ini dalam pikiran teman-teman ya. Berapa sih dua angka yang kalau dikaliin hasilnya 6? Berarti kan 1 dikali berapa? 6. Terus apa lagi? 2 dikali
3 gitu ya. Nah, nggak ada lagi kan? Kalau nggak 1 kali 6 ya 2 kali 3 gitu kan. Opsinya cuma 2 ini. Nah, cari yang dianya kalau dijumlah 5. Ini kalau dijumlah berapa nih teman-teman? Kalau dijumlah 7 kan. Ini kalau dijumlah berapa? 5. Nah, berarti yang dikali 6 ya dan yang dijumlah 5 angka 2 sama angka 3 teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tulis X2 caranya gitu. X2, X3 gitu. Sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal mikirin tandanya. Nah, tandanya gimana? Tandanya adalah gimana caranya angka 2 dan angka 3 ini jadi 5. Sebenarnya kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini kan positif. Nah, kalau positif udah pasti yang besar pasti positif. Nah, ini kan 3, berarti yang besar 3 atau 2? 3 kan? Yang 3 ini positif. Nah, supaya jadi 5 kira-kira ditambah 2 apa kurang 2? Ya pasti ditambah 2, makanya dua-duanya positif. Makanya hasilnya pemfaktoran persamaan kuadrat ini adalah yang bawah. Nah, nanti kita bisa dapat nih X plus 2, X plus 3. Jadi X-nya berapa? X-nya negatif 2, X-nya berapa? Min 3. Tahu dari mana ini ya? Jadi ceritanya gini, gimana caranya dua buah perkalian hasilnya 0? Kan zaman SD dulu pernah ya, 2 kali 3 kali 1000 kali 17 kali 5 kali 5 kali 0. Nah, kalau dikali 0 pasti hasilnya 0. Jadi dua buah bilangan kalau dikaliin hasilnya 0 berarti salah satunya ada 0-nya. Jadi makanya X plus 2-nya sama dengan 0 atau X plus 3-nya sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 3. Jadi pindah ruas. Kalau positif jadi negatif, kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Jadi X-nya sama dengan 2 dan min 3. Nah, ini tuh namanya disebutnya akar-akar, teman-teman. Jadi beres nih. Ini namanya X1, ini namanya X2. Akar pertama, akar kedua. Gampang kan? Nah, sekarang kalau misalnya yang negatif positif gimana? Kurang lebih caranya sama. Cari dua buah bilangan, kalau dikali berapa? Kalau dikali 12. Kalau dijumlah, dan dijumlah ya. Dijumlah harus berapa nih? Harus 8. Angkanya buang aja dulu. Nah, teman-teman bisa ngecek. Oh, dikali 12 ya. 1 kali 12. 2 dikali berapa? 6. 3 dikali 4. Oh, cuman ada 3 kemungkinan. Kalau nggak 1, 12, 2, 6, sama 3, 4. Betul? Nah, cari yang jumlahnya berapa? Jumlahnya 8. Jadi yang jumlahnya 8 berapa sama berapa? 1 sama 12, jumlahnya 13. 2 sama 6, jumlahnya 8. 3 sama 7, 3 sama 4, jumlahnya 7. Jadi yang jumlahnya 8 berapa? 26. Makanya teman-teman tulis di sininya adalah X2, X6 karena 6 sama 2 ya, mau terserah 2 dulu atau 6 dulu boleh, sama dengan 0. Nah, terus abis itu gimana? Lihat tandanya di sini negatif karena di situ negatif, yang besar negatif min 6. Nah, min 6 supaya jadi min 8 kira-kira harus ditambahin min 2 atau ditambah 2 atau dikurang 2? Dia dikurang 2 ya. Jadi min 2 min 6 jadinya min 8. Makanya dua-duanya negatif. Maka nanti dari sini dia kalau pengen langsung nanti X-nya sama dengan berapa? Minus jadinya positif, minus jadinya positif. Jadi X-nya 2 dan 6. Bisa ya. Nah, sekarang yang ketiga gimana? Nah, yang ketiga ini adalah 18. Berarti gimana caranya kalau dikali 18 ya? Nah, kalau dikurang, di sini ada tanda kurang ya. Nah, kalau dikurang sama dengan berapa? Sama dengan 3. Jadi dalam otak kalian, dalam pikiran kalian langsung berpikir, oh iya 1 kali 18 ya. Ini mas saya tulisin aja kan. 2 dikali berapa? 9. 3 dikali 6. Udah kan? Mana yang dia jumlahnya hasil selisihnya adalah 3. Jadi kalau tadi mah dijumlah ya. Dijumlah, kalau sekarang mah kurang. Jadi kalau dikurang hasilnya 3. Mana yang kalau dikurang 3? 18 kurang 1, 17. 9 kurang 2 berapa? 7. 6 kurang 3 berapa? 3. Oh, berarti ini yang kurangnya 3. Berarti langsung tuh. Jadinya X3 sama X6. Gitu teman-teman. Nah, cuman ya mungkin di sininya nanti teman-teman bisa nggak usah tulis kalau udah biasa. Kalau udah biasa kan tinggal ngawang-ngawang ya, berapa ya? Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum biasa, teman-teman bisa tulis tuh, oh ini yang selisihnya nih. Yang selisihnya 3, 6 sama 3. Makanya 3 sama 6. Nah, yang besar negatif nih. Yang besar negatif. Berarti di sini negatif. Nah, tapi supaya jadi min 3, maka min 6 harus ditambah 3. Min 6 tambah 3 jadi min 3. Karena kalau dikurang 3 jadi min 9. Jadi satunya negatif, satunya positif. Gitu caranya.
Dengan cara yang sama saya bisa dapetin X-nya min 3 dan X-nya sama dengan 6. Oke, saya percepat yang keempat. Yang keempat gimana? Kalau yang keempat, ini dikali berapa? Dikali harus 24. Nah, ini kalau dikurang, sekali lagi ini baca dalam hati aja ya. Dikurang hasilnya 2. Wah, 1 kali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Udah ya? Mana yang dianya selisihnya 2? Coba dicek. Ini selisihnya 2 enggak? Kalau ini 2 enggak? Kalau ini 2 enggak? Kalau ini 2 enggak? Ini selisihnya 2, 3. Ini selisihnya 10. Ini selisihnya 5. Ini selisihnya 2. Nah, ternyata ketemu. Yang selisihnya 2 sama dengan 4 dan 6. Maka saya dapetin X4 sama X6 ya. Sama dengan 0. Tandanya gimana? Yang gede positif nih. Yang gede siapa ya? Oh, plus 6. Berarti yang ini negatif. Biar kalau dijumlah jadi 2. Maka nanti jadi X-nya 4. X-nya sama dengan min 6. Gitu deh. Jadi bisa ya menyelesaikan. Nah, terus nanti ada kemungkinan kalau A-nya 1. Nah, kalau A-nya 2 gimana? Kalau A-nya 2, kalau A-nya 3 gimana? Nah, caranya sebenarnya mirip. Jadi caranya sebenarnya mirip. Kalau A-nya dianya lebih dari 1 gimana? Nah, gini. Jadi kalau A-nya tidak sama dengan 1 dan 0 ya. Kalau A-nya tidak 1 dan 0. Atau 0 dan 1 gimana? Kalau tadi kan kalau A-nya 1. Nah, sekarang kalau A-nya itu tidak 0 atau 1. Kan emang A-nya nggak boleh 0 ya. Dan nggak 1. Jadi kalau A-nya min 2, kalau A-nya 3, kalau A-nya 7 gitu. Gimana tuh? Nah, caranya sebenarnya sama. Misal ya, saya punya soal nih. Jadi soalnya adalah 2X misal pangkat 2. Berapa nih maunya? Misal, berapa ya? Misal ditambah X gitu ya. Min 10 sama dengan 0. Nah, gimana caranya ini? Nah, kalau depannya ada angka selain 1, maka angka ini perlu saya kaliin dulu 2 sama 10. Jadi 2 sama 10 jadinya berapa? Nah, 20. Jadi kalau dikali 20, kalau dikurang berapa nih? 1 ya. Kalau dikurang 1, kalau dikali 20, sama kayak tadi. 1 kali 20, 2 dikali 10, 3 dikali, nggak ada ya. 4 dikali 5, udah deh. Kan 5 dikali 4 dia ngulang. Nah, yang katanya dikurang harus 1, berarti yang mana dong? Yang dikurang harus 1. Ini kalau dikurang 19, kalau dikurang 8 ya. Kalau dikurang harus 1. Wah, ketemu nih. Berarti berapa sama berapa? 4 sama 5. Sama kayak tadi caranya. X4 gitu. Sama gitu. X5 gitu. Sama dengan 0. Nah, cuman yang besar apa nih tandanya harus positif. Di sininya positif, biar jadi plus, maka di sini negatif ya. Plus 1. Jadi 5 kurang 4 jadinya. Oh, plus 1. Udah beres. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena depannya 2, maka dia harus dibagi 2, teman-teman. Si 5 dibagi 2. Beres. Nah, tapi ini tuh teman-teman caranya salah. Sesat tapi sukses. Jadi ketika udah kayak gini sebenarnya ya udah. Ya udah berarti X-nya berapa? Ya 4/2. Karena negatif jadi positif. 4/2 itu 2. Kalau ini X-nya berapa? X-nya 5/2. Bener gitu. Jadi pasti jawabannya ini sama ini, si akar-akarnya. Cuman saya kasih ini ya penjelasan. Cara memfaktorkan kayak gini, ini tuh bentuk faktornya salah. Faktornya salah. Makanya saya sebut ini tuh sesat tapi sukses. Tapi ininya benar. Ininya benar akar-akarnya. Kalau faktornya salah. Kenapa salah? Karena depannya itu 2. Jadi yang benar gimana deh gitu ya. Yang benar gimana? Kita sederhanain dulu. Jadi yang benar itu X dikurang 4 dibagi 2. Berapa? 2 gitu. Kalau X 5 dibagi 2 berapa? Nggak bisa kan? 2-nya dikaliin ke X. Pindah. Jadinya berapa? 2X plus 5. Nah, ini yang benar. Nah, ini adalah faktor yang benarnya. Nah, jadi kalau misalnya nyari akar-akarnya gimana? Ya udah X min 2-nya 0, X-nya 2. Kalau ini 2X plus 5-nya 0. 2X-nya sama dengan min 5. X-nya sama dengan minus 5/2. Jadi hasilnya sama. Cuman sekali lagi ya, cara faktorin gini salah. Yang benar gimana? Yang benar ini. Nih, saya udah
udah jelasin. Jadi ini caranya sesat menuju sukses ya. Jadi sesat sih, tapi benar, cuman konsepnya salah. Nah, harusnya yang benar gimana? Yang gini, yang benar gini. Jadi harus disederhanain dulu, gitu ya. Nah, misal saya kasih contoh lagi deh. Gini, saya punya 6x pangkat 2 misal gitu ya. 6x pangkat 2 misal dikurang apa ya? Misal dikurang x gitu ya. Dikurang x misal dikurang 2 misal gitu ya, sama dengan 0. Nah, gimana sih cara faktorinnya? Cara faktorinnya gimana? Nah, jadi caranya gimana? Dikali. Ini kan A-nya 6. Ya udah dikali sama 2. Jadi berapa nih? Ya, jadi kalau dikali berapa? Dikali 12. Jadi kalau dikali 12, kalau dikurang 1 ya. Kalau dikurang 1 dikali 12 tapi dikurang 1. 1 kali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Yang kalau dikurang 1 yang mana? Kalau dikurang 11, kalau dikurang 4, kalau dikurang berapa? 1. Berarti yang dikurang 1, 3 sama 4. Jadi caranya gimana? X3, X4 kan sama ya caranya. Nah, biar min 1, yang besar minus, ininya plus. Jadi min 1. Ini sama dengan 0. Jangan lupa dibagi berapa? 6. Gitu caranya. Berarti nanti kesimpulannya X-nya berapa? Min setengah. X-nya berapa? 2/3. Kok tahu min setengah? Ya kan dibagi 3 jadi 1/2. Jadinya min setengah. Ini kalau dibagi 2 jadinya 2/3. Karena pindah jadinya positif. Sekali lagi, kalau misalnya di penulisan, usahakan caranya ditulis kayak gini. Jadi ini mah kayak oret-oretan kamu. Jadi kayak oret-oretan aja. Jadi kalau yang benernya gimana? X ditambah setengah gitu kan. Ini masih oret-oretan, min 2/3. Jadi yang benernya gimana? 2-nya dikali silang, jadi 2x plus 1, 3x min 2 gitu. Jadi saya pakai cara ini biar apa? Biar sama caranya kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu yang selain 1. Karena ada juga yang dianya pakai cara kayak gini. Ya, cuman ambil aja salah satu caranya. Jadi kalau mau pakai cara 2 bisa. Ada yang kalau misalnya di buku-buku mungkin dijelasinnya gini. Kalau depannya 6 jadinya gini, 1/6 kali 6x gininya. 6x. Nah, ada yang jelasinnya mungkin gitu. Gitu. Jadi tadi berapa nih? Sama sih. 4 sama 3 ya. 3 sama 4. Di sininya plus, di sininya minus. Nah, terus si 1/6 ini dikaliin ke salah satu. Jadi dipecah jadi 2 sama 3. Jadinya adalah 6x min 3/3 gitu ya. 6x ditambah 4/2 ya. Jadinya berapa nih? Jadinya 3x min 1. Jadinya berapa? 2x. 3. Salah ya. Ini kalau dibagi 3 benar ya? Harusnya 2x ya. 2x min 1 ini jadinya 3x plus 2. X-nya berapa? Setengah. Sama ya kayak ini ya. Ya, kurang lebih gitulah. Kalau mau pakai cara 2 boleh juga. Sip ya. Oke. Nah, itu yang dianya mudah difaktorin, tapi kan nggak semua soal bisa difaktorin. Jadi ada yang namanya cara kedua. Ya, cara keduanya pakai kuadrat sempurna atau kuadrat sempurna. AKA apa nih? Atau dianya disebut juga pakai yang namanya rumus ABC. Jadi dia rumus jadinya. Nah, rumus ABC itu gimana? Jadi kalau saya punya AX kuadrat nih ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ternyata akar-akarnya tinggal masukin rumus min B plus minus akar apa nih? B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, saya sarankan ketika sulit difaktorkan baru pakai rumus ini. Ya, kalau sulit difaktorin baru pakai rumus ini. Contoh misal, contohnya misal x kuadrat dikurang 4x misal ditambah 1 sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? Waduh, susah nih, dikali 1 jumlahnya 4, susah. Ya, nggak ada. Sebenarnya ada, cuman disebutnya bilangan irasional. Nah, jadinya pakai rumus. A-nya berapa? Di sini A-nya berapa? A-nya 1. Nggak kelihatan kan? Sebenarnya ada 1 dia, 1x kuadrat. B-nya berapa? B-nya negatif 4. Terus ini C-nya berapa? C-nya sama dengan 1. Jadi kalau dia cari akarnya adalah min B
plus minus akar, tinggal masukin aja B kuadrat langsung ya, atau saya tulisin ya, B kuadrat minus 4, A-nya 1, C-nya 1. Dibagi apa? 2A. A-nya 1 kebetulan, jadi 2 kali 1. Maka nanti jadinya adalah 4 plus minus akar B kuadratnya 16 dikurang 4. Jadinya 12. Saya langsung aja 16 kurang 4 jadinya 12 dibagi 2. Nanti bisa disederhanakan akar 12 itu berapa nih? Akar 12 itu adalah akar 4 dikali akar 3. Jadi akar 4 itu 2, akar 3. Jadi ini 2 akar 3 dibagi 2. Jadi kalau semuanya saya bagi 2, jadinya 2 plus minus akar 3, beres deh. Jadi X1-nya berapa? X1-nya misal 2 min akar 3, berarti X2-nya sama dengan 2 plus akar 3. Oke gitu, jadi kuadrat cara kedua pakai kuadrat sempurna. Itu kalau kepepet sulit difaktorin. Tapi kalau kayak di atas, bisa nggak pakai kuadrat sempurna? Bisa ya, silakan bisa dicoba sendiri. Nanti hasilnya pasti sama. Oke gitu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Boleh silakan komen kalau teman-teman pengen saya bahas apa. Nanti insya Allah akan saya buatkan di video selanjutnya. Sekian dari saya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan dua buah cara, yaitu pemfaktoran dan kuadrat sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.